Halo cuy, balik lagi di channel Febrian Replays di sini. Dalam episode kali ini, Ogut bakalan membahas sebuah alur film dari Old 2021. Dalam film ini menceritakan sebuah misteri pantai terpencil yang mengerikan, di mana bila orang-orang yang berkunjung ke pantai tersebut, maka orang-orang itu nantinya akan menua dengan cepat dan pastinya akan meninggoy lebih cepat juga ya cuy. So sebelum kalian cerita lengkapnya, jangan lupa buat subrek channel Cupu Ogut, dan kalau udah Ogut ucapin terima kasih. So nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke TKP. Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang menikmati perjalanan liburan mereka ke sebuah pantai. Mereka adalah Priska dan suaminya bernama Guy beserta anak-anak mereka yang masih kecil bernama Maddox dan juga Trent. Mereka diangkut oleh mobil milik sebuah resort bernama Anamika yang nantinya akan menjadi penginapan mereka. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh manajer resort yang kita sebut aja Mamang Konang ya. Dan si cantik pembawa minuman ini bernama Madrid. Kemudian Maddox dan Trent berkenalan dengan seorang anak yang merupakan ponakan dari Mamang Konang bernama Idlib. Trent dan Idlib tampak terlihat semakin akrab hingga mereka dengan keisangannya mengajak berkenalan orang-orang di sekitaran pantai. Pada malam harinya, pasangan suami istri ini terlihat sedang membicarakan tentang hubungan pernikahan mereka yang tidak harmonis, di mana ini adalah liburan terakhir keluarga mereka sebelum mereka memberitahu anak-anaknya tentang perceraian mereka berdua. Obrolan mereka pun terdengar oleh kedua anak mereka di balik pintu kamar, dan sebagai hiburan, Maddox meminta Trent untuk bermain. Trent pun memainkan sebuah permainan tebak-tebakan kata pemberian dari Idlib yang ada di dalam kertas. Keesokan paginya terlihat seorang rapper bernama Sedan sedang menikmati pantai yang indah tersebut bersama dengan pendamping wanitanya. Sementara itu di resort ada sebuah keluarga yang bernama Charles, merupakan seorang dokter bedah beserta ibunya yang bernama Agnes dan istrinya bernama Crystal serta anaknya bernama Kara. Charles sedang melawan penyakit skizofrenianya yang sewaktu-waktu kambuh, dan skizofrenia itu adalah sebuah penyakit gangguan mental dan dapat berhalusinasi terus-menerus atau kambuhan, sedangkan Crystal mengidap penyakit hipokalsemia, yaitu kekurangan zat kalsium pada tubuhnya, sehingga ia harus mengkonsumsi berbagai makanan yang mengandung banyak kalsium. Di meja berbeda, Mamang Konang sedang menawarkan kepada keluarga Guy sebuah pantai yang sangat indah dan belum dijamah orang sama sekali. Mamang Konang memberitahu jika hanya tamu-tamu yang tertentu saja yang dapat menikmati pantai tersebut, dan mendengar hal itu pun keluarga Guy menyetujui untuk berkunjung ke pantai tersebut. Dan tak lama kemudian tiba-tiba ada seorang wanita eksotis yang jatuh kejang-kejang, dan dia bernama Patricia yang merupakan seorang psikolog, dan di sampingnya adalah suaminya bernama Jarin yang merupakan seorang perawat. Patricia mengidap penyakit epilepsi, yaitu bagi si penderitanya akan mengalami kejang-kejang jika kinerja sel saraf otak terganggu, dan ini sewaktu-waktu akan terjadi secara berulang-ulang. Dan singkat cerita, keluarga Guy dan keluarga Charles pergi ke pantai tersebut. Setibanya mereka di sana, terlihat mereka sangat menikmati indahnya pantai tersebut. Akan tetapi kesenangan itu sirna ketika Trent menemukan mayat wanita berada di dekatnya. Dan ternyata mayat wanita itu adalah wanita yang bersama Sedan tadi. Sedan pun menghampiri mereka dengan hidung yang berdarahnya, dan itu juga membuat dugaan jika Sedan telah membunuh wanita itu. Akan tetapi Sedan mengatakan jika ia sudah lama menunggu wanita itu untuk kembali sejak wanita itu berenang sendirian di pantai tersebut. Tak lama kemudian, pasangan suami istri Jarin dan Patricia yang baru datang, ia dikejutkan juga dengan kematian wanita yang bersama Sedan. Jarin pun mencoba untuk kembali ke hutan untuk menelpon polisi dikarenakan di pantai itu tidak ada sinyal. Akan tetapi pada saat ia ingin melewati bebatuan, ia mengalami sakit di kepalanya yang kemudian pingsan. Saat tersadar, ia bercerita bahwa ia mengalami tekanan di kepalanya di saat ia ingin melewati bebatuan tersebut. Di saat yang sama, ibu dari Charles tiba-tiba mengalami sekarat hingga nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dan di sisi lain, Priska beserta suaminya sangat terkejut melihat kedua anak mereka sudah tumbuh menjadi remaja. Priska! Sementara Charles melihat Sedan melarikan diri, ia pun langsung mengejarnya, dan pada saat melewati bebatuan tersebut, mereka mengalami seperti yang dialami Jarin sebelumnya.
Mereka semua tampak kebingungan dengan hal aneh yang menimpa mereka, dan tiba-tiba Charles menyerang Sedan dengan alasan yang dia juga tidak tahu kenapa ia melakukan hal tersebut. Namun luka yang sempat mengenai wajahnya Sedan pun seketika menghilang. Di sini Sedan menceritakan sebuah penyakit yang dideritanya, yaitu hemofilia, sebuah penyakit yang membuat pendarahan berangsur lebih lama setelah seseorang mengalami cedera. Maka dari itu Sedan terus mengeluarkan darah dari hidungnya. Patricia sang psikolog pun mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi tentang maksud dan tujuan liburan mereka. Namun pada saat berdiskusi, Priska tiba-tiba mengalami pingsan. Suami Priska pun memberitahu jika Priska memiliki tumor yang sangat kecil, akan tetapi Jarin dapat merasakan tumor yang ada di perut Priska mengalami pertumbuhan sebesar buah melon. Jarin pun menyarankan agar mengeluarkan tumor itu dari dalam perut Priska, namun Guy dengan berat hati menuruti permintaan dari Jarin. Charles yang sebagai dokter bedah pun langsung membedah perut Priska. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana perut Priska dapat menutup dengan sendirinya. Kemudian mereka pun memiliki cara lain di mana mereka menahan luka di perut Priska agar pada saat membedahnya perut Priska tidak tertutup lagi. It's closing around me. Okay. Wow. Okay. Got it. Setelah mengeluarkan tumor tersebut, Priska mulai tersadar dan mengatakan bahwa sekarang ia merasa jauh lebih sehat dari yang sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain Sedan tampak terkejut setelah melihat mayat teman wanitanya itu yang ternyata mayat wanita itu sudah menjadi tengkorak. Mereka pun tampak kebingungan dengan fenomena tersebut. Kemudian Priska yang seorang kurator museum menjelaskan bahwa makhluk yang sudah meninggal di tempat alam terbuka akan kehilangan daging-dagingnya kurang lebih selama 7 tahun, akan tetapi ini terjadi dalam 3 jam saja. Mereka pun menyadari jika pantai ini memiliki masalah dengan waktu, di mana 1 tahun hidup mereka sama dengan 30 menit waktu di pantai tersebut, dan itu artinya 1 hari hidup mereka di pantai tersebut membuat umur mereka bertambah hingga hampir 50 tahun. Jarin mengatakan jika bebatuan yang mengelilingi pantai ini dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel tubuh mereka, maka dari itu mereka pingsan saat melewati bebatuan itu dikarenakan mereka seperti berenang ke dasar lautan dan kembali ke permukaan dengan cepat sehingga tubuh mereka tidak dapat menyesuaikan diri. Agar dapat keluar dari pantai itu, Jarin menyarankan untuk berjalan secara perlahan melalui lembah, yaitu mengambil 1 langkah kemudian diam, dan itu dilakukan terus-menerus selama 8-10 jam. Namun rencana tersebut harus mengorbankan 20 tahun hidup mereka. Sementara itu di dalam tenda Kara dan Tren yang sudah tumbuh dewasa, terlihat Tren menenangkan Kara yang sedang ketakutan. Kara mengatakan jika pikirannya tiba-tiba sudah berpikir lebih dewasa. Kemudian mereka berdua keluar dari tenda dan terlihat semua orang sedang mencari mereka. Para orang tua mereka pun terkejut saat melihat Kara yang tiba-tiba hamil. Lalu Jarin mengatakan bahwa kehamilan Kara diperkirakan sudah berumur 5 bulan dan dalam 20 menit Kara sudah dapat melahirkan bayi tersebut. Di dalam hati sang ayah pun berbicara, "Aduh Tong, situasi lagi gawat gini lu malah ngambilin anak orang ya kan?" Tak lama kemudian Kara mulai merasakan perutnya semakin membesar hingga Kara melahirkan bayi tersebut. Is that the baby? Got it. Help her! Chris! Akan tetapi bayi itu pun tiba-tiba meninggal karena waktu yang terlalu cepat untuk bayi bisa diselamatkan. No. Liar! Pada saat semua orang menenangkan pikirannya, Patricia tiba-tiba berteriak karena melihat Charles yang sedang menusuk-nusuk Sedan hingga tewas dikarenakan penyakit halunya Charles yang tiba-tiba kambuh. Lalu mereka pun mencoba untuk mengambil senjata yang dipegang Charles karena nantinya dapat membahayakan semua orang. Jarin pun meminta izin untuk pergi meminta bantuan ke pulau lain dengan cara berenang keluar dari pantai itu sekaligus mencari obat untuk Patricia. Setelah itu Guy bertanya pada istrinya tentang awal pendaftaran ke pantai ini. Priska pun menjawab bahwa ia mengikuti secara online pada salah satu undian acak dari perusahaan farmasi. Lalu ia mendapat email untuk datang ke pantai tersebut. Guy pun menyadari bahwa perusahaan farmasi itu dengan sengaja mengirim mereka ke pantai ini yang diantaranya semuanya memiliki berbagai macam penyakit dengan tujuan yang belum diketahuinya. Dan terlihat di atas bukit ada seseorang yang sedang mengawasi mereka.
Sementara itu Maddox mengetahui tentang perceraian kedua orang tuanya, sekaligus ia juga mengetahui bahwa ibunya lah yang telah berselingkuh dari sang ayah, dan itu membuat Maddox meninggalkan sang ibu untuk menenangkan pikirannya. Namun pada saat ia menceburkan diri ke air laut, tiba-tiba muncul mayat Jarin yang membuat Maddox ketakutan. Kematian Jarin pun menyimpulkan mereka bahwa dengan berenang juga tidak dapat keluar dari tempat tersebut. Di tempat lain, Trent mengubur jasad bayinya yang terlihat sudah menjadi debu, namun tiba-tiba Kara memanjat tebing pantai itu dengan alasan ia ingin keluar dari pantai tersebut. Akan tetapi ia tiba-tiba terdiam di pijakan tebing itu yang kemudian Kara pun terjatuh. You don't make it. Go to the ledge and rest. No, why she's happening. Di saat yang sama, penyakit dari Patricia tiba-tiba kambuh dan ia pun tidak dapat diselamatkan. What's happening? No! Dad, do something! Kemudian seketika penglihatan dari Guy tiba-tiba memudar, disertai juga dengan pendengaran Priska yang berkurang. Sementara itu Kristal yang sedang bersembunyi karena malu penampilannya yang semakin tua, ia kemudian melihat punggungnya makin membungkuk dikarenakan kekurangan kalsium. Menjelang malam, Guy mengatakan pada Priska bahwa ia pernah melihat pesan dari selingkuhannya Priska, dan hal itu membuat Priska meminta maaf pada suaminya yang pada akhirnya mereka pun bisa baikan. Di sisi lain, Maddox dan Trent menemukan sebuah buku catatan pengunjung sebelumnya, di mana di dalam buku itu dijelaskan bahwa bebatuan di dalam pantai ini diendapkan dengan mineral khusus selama jutaan tahun lalu yang menyebabkan sel-sel tubuh manusia menua dengan cepat. Lalu Trent menyadari bahwa sinar yang muncul di atas bukit itu adalah kamera yang sedang mengawasi kegiatan mereka. Pada malam harinya terlihat Charles mengambil pisau di dalam tas Priska. Guy yang penglihatannya berkurang melihat ada seseorang yang datang, dan itu adalah Charles dengan penyakitnya yang kambuh lalu menyerang Guy. From my home. He's gonna follow us. He's gonna steal. He's having his sauce. They can come. Kemudian Guy meminta Priska untuk menyembunyikan anak-anaknya, sementara Guy menghadapi Charles. Lalu mereka berdua pun bersembunyi di balik celah tebing. Pada saat bersembunyi, mereka merasakan bahwa ada orang lain di dalam sana, dan dia adalah Kristal. Mereka terus-terusan menatap Kristal hingga Kristal menjadi sangat marah. Namun karena tulang Kristal menjadi lembek akibat kekurangan kalsium, akhirnya tulang Kristal berubah menjadi tidak beraturan. Sementara itu Guy yang masih berjuang melawan Charles, tiba-tiba Priska datang lalu menyerang Charles dengan pisau karatan, sehingga dengan waktu yang cepat efek dari pisau berkarat itu pun menyebar ke seluruh tubuh Charles. Setelah itu mereka yang semakin nampak tua pun menghabiskan waktu mereka menikmati pantai tersebut hingga Guy dan Priska pun meninggoy. Keesokan harinya terlihat Trent dan Maddox yang menginjak umur 50 tahun mencoba cara untuk melarikan diri, namun sebelum itu mereka membuat istana pasir sebagai kenang-kenangan mereka yang belum sempat terwujud di waktu kecil. Pada saat membuat istana pasir, Trent teringat dengan pesan dari Idlib yang belum dibuka, dan mereka pun terkejut saat melihat pesan dari Idlib yang berisikan bahwa pamannya tidak menyukai karang, dan itu membuat mereka menyadari bahwa bebatuan karang yang terlihat di hadapan mereka adalah jalan keluarnya. Pada saat menyelam menelusuri bawah karang, dengan sialnya baju Maddox tersangkut di karang tersebut. Sementara itu seorang karyawan resort yang sedang memantau mereka melaporkan bahwa semua orang-orang di pantai itu sudah meninggoy. Dan di sini terungkaplah bahwa dalang dari semua ini adalah si Mamang Konang yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi bernama Warren & Warren. Mamang Konang menjelaskan bahwa keluarga Guy dan keluarga lainnya adalah korban uji coba ke-73 mereka, dan ternyata resort Mamang Konang adalah kedok untuk menciptakan obat klinis jenis baru dengan
dengan menggunakan keluarga yang di dalamnya terdapat penyakit fisik atau mental sebagai objek uji coba utama mereka. Sedangkan pantai mematikan tersebut memang tercipta secara alami yang memicu mereka dengan cepat membuat obat jenis baru dalam waktu 1 hari saja. Mamang Konang pun percaya dengan mengorbankan beberapa tamu hotel pasti akan menyelamatkan jutaan nyawa di luar sana dengan obat yang mereka kembangkan. Mamang Konang menyambut tamu yang nantinya akan dikirimkan ke pantai tersebut, akan tetapi tiba-tiba terhalang dengan kedatangan Tren dan Maddox yang ternyata berhasil selamat dari renang bawah air mereka. Dengan menggunakan buku catatan sebagai bukti beberapa tamu yang hilang, kakak beradik ini dapat melaporkan kejadian ini ke polisi sehingga Mamang Konang dan para penelitinya berhasil ditangkap. Di akhir film, kakak beradik ini diantar oleh polisi ke bandara yang nantinya mereka akan tinggal bersama tantenya, dan film pun Oke, itulah alur cerita film dari Old 2021 dan terima kasih sudah menonton video Ogut. So keep enjoy, keep smiling and see you next video. Bye bye.